Hai. Hai teman-teman, kalian tahu nggak? Di tengah kesibukan Yogyakarta ini terletak area dengan kehijauan yang sangat besar. Itu tempatnya adalah Embung Langensari. Nah, Embung Langensari ini terletak di Klitren Gondokusuman. Nah, Embung Langensari ini selain kan sebagai tempat penampungan air saat hujan, digunakan warganya untuk hal-hal rekreasi. Seperti memancing, yang kedua berlari, dan juga ada area santai. Kami memilih Embung Langensari sebagai objek observasi bukan tanpa alasan. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga mulai digunakan sebagai area multifungsi. Hal tersebut berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan, seperti kebersihan, kenyamanan, hingga kelestarian ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, observasi ini dilakukan untuk memahami bagaimana perubahan tersebut terjadi serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun, di balik semua keindahan ini, terlihat bahwa ada sebuah permasalahan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Jika terlihat lebih dalam, ada sampah yang berserakan yang berada di tanah maupun yang di air yang berserakan di area sekitar Embung Langensari ini. Selain itu, air yang berwarna keruh ini merupakan indikasi bahwa pencemaran lingkungan ini dapat berdampak kepada kualitas dan kondisi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kami memilih Embung Langensari sebagai objek penelitian kami agar kita dapat melihat secara langsung bagaimana aktivitas manusia bisa mempengaruhi satu, kondisi lingkungan, dan kedua, bagaimana kualitas lingkungan tersebut. Pak siapa? Pak Narto. Pak Narto. Oke Pak, pertanyaan yang pertama nih. Menurut Bapak, apakah pedagang di sekitar Embung ini mempengaruhi kebersihan dari Embung Langensari ini, Pak? Ya otomatis pengaruh ya. Ya. Gimana Pak contohnya nih? Misalnya kalau apa itu dia kan enggak bawa sampahnya ke rumah juga, jadi enggak Oh, iya. semuanya. Oh. Sebagian kan ditinggal. Oh, Tapi jadi tapi kan ada tugas kebersihannya. jadi sampahnya ditinggal gitu ya, Ya Pak? sebagian. Oh, buat tugas kebersihannya kira-kira datangnya kapan gitu, Pak? Setiap biasanya? pagi. Oh, setiap pagi. Setiap pagi. Oh, ya, setiap pagi. mesti datang. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, karena bapak-bapak di sini kan warga sekitar, jadi udah sering banget lihat kondisi Embung Langensari ini. Menurut pendapat bapak-bapak sekalian, perubahan kondisi embung dari dulu hingga sekarang itu gimana? Ya mendingan sekarang Mbak, kalau dulu kan enggak keurus. Jadi tempatnya juga kotor, pohon-pohonnya juga banyak suket-suket itu. Sekarang udah mendingan, udah ada pedagang, ada yang membersihkan, karena udah kelihatan agak lumayan bersih. Jadi kan. ini perubahannya menurut bapak positif ya Pak? Positif, Dengan adanya Embung Langensari Iya. dan pedagang-pedagang. ya positif, bagus. Oke, Pak. Apakah di sekitar Embung ini ada kayak pencemaran polusi gitu, Pak? Misalnya kayak polusi dari sampah atau polusi dari sampah-sampah yang dibakar oleh para pedagang gitu, Pak, sekitar sini. Kalau dulu sampahnya dikumpuli dibakar dulu. Oh iya. Tapi setelah ada teguran kan sekarang nggak boleh dibakar. Jadi sampah nanti dikumpulkan, nanti diambil dari biasa kan. Kalau buat dari kondisi yang dulu, yang kata Bapak dulu kan kayak banyak tidak terurus gitu kan Pak embungnya. Nah lalu buat bisa sampai berubah jadi sekarang gitu tuh siapa Pak yang membersihkan gitu? Apakah dari warga sekitar atau dari pemerintah? Sebenarnya kan udah ada, dan pemerintah sudah ada. Ya. Nah, apa tuh ada 2 orang tuh yang tukang bersih-bersih. Nah, setelah rame banyak apa itu pedagang, sebagian warga bantuan itu. Kesadaran warga Sebagian sebagian. warga bantu. Oh ya, oke. Ada yang juga Setiap hari kan kita ya melihat itu loh. Oh iya. Kalau nggak kesadaran kita kan
Wah, setiap hari lewat kok ada gitu. Banyak Mau kotoran. nggak mau ya akhirnya ya sedikit cuci giring dan sebagainya. Oh, oke. Udah Pak, itu aja. Terima kasih ya Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih baik Bapak. Ya. Dengan Bapak siapa di sini? Pak Min. Pak Min. Pak Min. Ya. Oh iya. Pak Min, silakan. Pertanyaan nomor 1, Bapak sudah berapa lama berjualan di sekitar embung ini? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Dalam 8 bulan ini itu kondisinya gimana Pak? Kayak rame atau tidak? Atau Ya, sepi? cukup lumayan asal nggak hujan. Oh. Hujan masih lumayan. Tapi kemarin kendala hujan agak menurun. Oh, Habis setelah hujan ini terus rame lagi. Oh. bulan puasa. Nah ini baru mau mulai naik lagi Oh. setelah habis lebaran. Menurut Bapak di sekitar embung ini apakah sudah menyediakan banyak tempat sampah gitu Pak? Nah, contohnya itu udah banyak. Ya. Sudah banyak ya? Ya. Oke, oke. Lalu menurut Bapak apakah pengunjung di sini itu mematuhi aturan gitu Pak? Kayak nggak membuang sampah gitu? Apakah banyak pengunjung yang masih menyisakan sampah di tempat mereka Iya. bersinggah gitu Pak? Buang sampah Kalau sendiri. sini ini sampah ya, tentang sampah ya, tiap bagi pengunjung pasti kan sini udah pengelolanya udah menyediakan tempat sampah. Iya. Tapi ya namanya pengunjung kadang-kadang repot makan buang. Oh, Tapi kan sudah banyak apa Tempat sampah. tempat sampah Iya. itu banyak. Tapi ya namanya pengunjung Iya. susah menegurnya orang banyak. Oh iya. Oke. Apakah menurut Bapak di sekitar sini terdapat pencemaran polusi gitu Pak? Seperti kayak asap atau apa namanya suara yang terlalu keras. Terus menerus atau sampah dan lain-lain gitu Pak? Kalau untuk sampah sendiri kan sini udah apa udah ada tim apa ya, tim kebersihan. Iya. Tapi kalau untuk bisingan namanya juga di sini deket bengkel kereta. Oh. Lalu lalang loko itu kan sering, nah tapi tidak jadi masalah. Untuk apakah sekitar sini sering ada asap Pak? Kayak asap dari pembakaran sampah warga-warga atau pengunjung misalnya di sini kayak yang merokok atau nge-vape gitu Pak? Ya kalau apa namanya, kalau asap sini juga kadang kalau nggak diambil apanya itu sampahnya kadang dibakar. Oh. Tapi cuma nggak tiap hari, kan daripada menumpuk nggak diambil. Nah kalau udah kering dibakar. Nggak tiap hari. Ini Pak, itu aja dari kami ya. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Boleh perkenalan dulu nggak atas nama Ibu? Ibu? Bu siapa? Bu Hije. Kalau Ibu? Saya Bu Punjung. Oke, baik. Sebelumnya Ibu, maaf mengganggu waktunya. Jadi kami dan teman-teman ingin mewawancarai tentang Embung Langan Sari ini. Pertanyaan yang pertama itu tentang aktivitas jualan. Jadi kita kan ingin menanyakan jika aktivitas jualan di sini itu apakah mempengaruhi lingkungan Embung Langan Sari ini atau tidak? Kalau maksudnya mempengaruhi tentang kebersihan. Iya, tentang kebersihannya Bu. Kebersihannya sebenarnya juga sudah ada petugasnya yang untuk membersihkan di setiap mau mulai buka jualan. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ibu-ibu di sini melihat tempat sampah yang memadai untuk di area Embung Langan Sari ini? Ada tempat sampahnya, biasanya di sebelah situ juga ada, sama sini gitu kan udah mulai dapat. Kemarin gini juga, sebelum puasa itu kadang kan nggak rapi gitu toh Mbak. Iya. Terus karena embung ini kan mau dibuat seperti bisa untuk wisata, terus sama Pokdakwisnya di sini dibuatlah tempat sampah seperti itu, dan sekarang lumayan lah. Jadi ada mereka yang sadar akan kebersihan ya dimasukkan ke situ, karena di sini aktivitas di sini ini banyak. Orang luar juga boleh, ada di sini ada senam, ada lenden, terus dari mahasiswa-mahasiswi dari kampus mana aja boleh beraktivitas di sini, boleh untuk siapa saja. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Iya. Makasih Bu, maaf gak waktu. Dari hasil pengamatan kami, sudah terlihat bahwa Embung Langan Sari masih membutuhkan perhatian yang lebih. Iya betul bahwa ada petugas kebersihan, namun juga masih ada sampah yang berserakan di mana-mana.
baik di air maupun di tanah yang berada di sekitar Embung Langansari. Selain itu, bau yang sangat menyengat ini juga menandakan bahwa ada kurangnya dari perhatian lingkungan dari warga-warga ataupun dari petugas kebersihan tersebut. Baik. Lingkungan bersih itu nyaman. Jadi jangan kasih sampah tempat tinggal sembarangan. Bye.